لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, balik lagi dalam program Majelis Rasulullah Barbecue, bincang bareng Golbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah kita masih bareng-bareng lagi nih sama Bang Golbi nih. Apa kabar Bang Golbi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Golbi sehat. Nah, sekarang kita punya suasana baru ya Bang Golbi. Iya. Main-main kita di luar nih. Iya, kemarin-kemarin kita keluar. Nah, sekarang kita balik ke rumah. Balik ke rumah. Emang boleh kita melanglang buana kemana-mana, tapi pada akhirnya kita akan kembali ke Ibu Pertiwi. Kan gitu. Dia, rumah kita, rumah Majelis Rasulullah. Iya, ini di markas Majelis Rasulullah SAW. Ini kamar beliau, ini tempat beliau istirahat. Di sini juga kantor beliau. Pergerakan dakwah Majelis Rasulullah asalnya di sini. Nah, berarti kita ada di markas. Markas besar Majelis Rasulullah, tempat para kru Habibana dulu. Iya, berkumpul di sini. Berkumpul di sini untuk apa? Nyiapin strategi berdakwah. Strategi dakwah, misi dakwah, terus ngomongin rencana dakwah, gitu. Di sini semuanya. Ini dia rumah kita di markas Majelis Rasulullah, jemaah. Nah, Bang Kolbi, udah banyak episode yang kita bahas kemarin ya. Terutama kita mau flashback lagi yang di episode 1 Bang Kolbi nih. Nah, Bang Kolbi itu kan banyak pengalaman itu di dunia musik. Awalnya jadi band, terus akhirnya gabung jadi tim hadroh, Munsyid Hadroh. Nah, denger juga antum sempat jadi vokalis Marawis. Betul. Nah, itu gimana ceritanya Bang Kolbi? Marawisnya Marawis apa ini? Sekolah, apa kampung, apa gimana ini Bang Kolbi? Marawisnya itu kampung. Nama timnya tuh El Jafabet. El Jafabet itu artinya El, yang aneh dapat kabar dari mereka nih. El itu keluarga bahasa ininya. Latin lah. Latin. Java artinya Jawa, Bet artinya Betawi. Karena tim itu, tim Marawisnya itu kumpulan orang-orang Jawa dan Betawi kumpul di situ. Gitu. El Jafabet namanya. Oh, berarti nggak ada orang Portugis, nggak ada berarti? Nggak ada, di situ nggak ada orang Portugis. Nggak ada, kalau jadi orang Portugis mungkin namanya beda lagi. Gitu. Ada Ronaldo-nya kalau Portugis. Jadi di situ El Jafabet, muasalnya saya hingga bergabung di situ, jadi tuh El Jafabet itu yang aneh tahu ya, karena waktu itu dapat kabar mereka itu di kalangan juri kan dulu kan sering lomba-lomba ya, festival Marawi. Mereka itu dikenal sama juri itu instrumennya bagus, aransemennya bagus. Cuman waktu itu dia punya kendala di vokalnya kurang menunjang. Jadi kalau kompetisi festival belum juara. Nah, singkat cerita mereka akhirnya kan hunting tuh bahasanya, nyari munsyid, nyari vokal buat festival, nyabut dah bahasanya gitu. Nah, itu akhirnya ketemu aneh. Terus dia ngajak, gimana ente kira-kira mau bantu kita nggak jadi vokalis Marawis nih? Sana kan waktu itu kan Ane udah bergabung di MR kan? Oh, udah berarti. Udah gabung di MR, gabung juga di Marawis. Nah, itu Ane kan jadi pikiran, takutnya nih jadwalnya bentrok dengan jadwal MR. Udah pasti Ane nggak bisa kalau gitu.
Nah, karena waktunya marawis itu lebih kebanyakan siang dibandingkan malam, akhirnya ya udah saya juga izin sama Bebana, Beb, ini ada aneh mau masuk ke tempat atau kelompok marawis, ya di situ aneh mau ngajak mereka gitu juga. Oh, Aneh. gitu. Tapi pasti seizin beliau. Kata Habibana, ya selama nggak ganggu majlis ya nggak masalah. Gitu, bebas-bebas saja. Oh, gitu. gitu. Karena kan siang waktunya, Iya. majlis kan malam. Akhirnya udah aneh, ya udah Bismillah aneh coba. Nah, awal pertama saya masuk ke marawis itu dengan harapan mereka yang besar terhadap diri aneh kan. Ya karena kan punya harapan. Wah, nah ini kejadian nih Lebak Bulus. Kompetisi festival pertama yang aneh ikutin bersama El Jafabe tuh. Di mana tuh, Bang? Di Lebak Bulus, di belakang stadion Lebak Bulus. Oh. Nggak tahu tuh, udah lama banget tuh. Namanya juga aneh nggak tahu, nama festivalnya aneh lupa tuh. Pokoknya di situ. Tapi dengan besarnya harapan mereka terhadap aneh gitu kan. Pas pertama kali festival tuh tetap nggak juara. Tapi udah pede, maksudnya. Tapi udah pede kan, wah gue udah punya vokal bagus nih, aransemen udah bagus kan. Masa iya kalah kan gitu. Aneh kan waktu itu baru bergabung ya. Waktu itu ya udah aneh ikutin, ternyata nggak juara tuh. Nggak juara. Nah, ketika selesai kompetisi itu, selesai festival, balik dan kini ke base camp bahasanya kan. Balik ke base camp. Nah, di situ aneh ngeliat tuh ada yang kurang dari tim ini. Apa tuh Bang? Maksudnya kurang, maksudnya latihannya apa-apanya gimana? Bukan, kalau secara teknis terus mereka tuh bagus, tapi yang Anda lihat adalah ruhanianya, karena mereka tuh nggak taunya ada yang beberapa personil nggak sholat. Oh. Kaget kan? Anak marawis yang identik dengan Islam, tapi nggak sholat. Oh gitu. Gitu, bolong-bolong lah sholatnya bahasanya ya. Gitu. Nah, aneh bilang, kita pantas saja kita kurang nih. Kalau menurut aneh ya, aneh minta maaf sebelumnya nih. Aneh kan orang baru di sini, karena kan aneh baru bergabung kan. Baru diajak. Baru diajak, aneh orang baru di sini. Cuman kalau marawis ini kan musik Islami, identik dengan Islami gitu. Sholawat juga. Identik dengan religi bahasanya gitu. Nah, bagaimana kita mau menciarkan nilai-nilai religi, sedangkan kita belum, dari diri kita nih belum religi. Iya, gitu. Benar. Artinya, aneh minta maaf, aneh mungkin baru kumpul-kumpul bersama antum. Cuman aneh ngelihat kok antum ada yang nggak sholat, kayak gitu kan. Aneh kaget tuh. Kok anak marawis begini? Ya kan mungkin ya orang-orang dulu tuh nganggap wah ini udah pasti rajin ibadah gitu kan. Karena kan pakaiannya pakai muslim kayak gitu. Udah tuh di situ tuh saya ngasih ajakan ke mereka tuh, ya udah dari diri kita nih. Kalau bahasanya inner beauty-nya kan. Iya, benar. Dari kalau misalkan jiwa kita baik, insya Allah jasad kita juga dilihat sama orang baik. Betul. Gitu. Nah, dari situ tuh akhirnya dia mulai tergugah juga ya. Oh iya bener juga nih Bang Kolbi nih, Bang Irfan gitu. Masukannya gitu. Iya juga sih gitu. Mereka tuh menerima pendapat. Kalau kita mau bangun tim ini, Anda bilang sama tim itu, kalau kita mau bangun tim ini, ya udah kita dari diri kita juga perbaiki juga gitu keadaan kita. Nah, subhanallah, pas dengan momen seperti itu, aneh gampang tuh masukin dakwah di situ. Oh gitu. Aneh bilang, yaudah deh ikut ngaji dah sama aneh yuk gitu. Aneh punya sering hadir di majelis Rasulullah SAW. Aneh bilang setiap malam Selasa. Yaudah boleh tuh. Akhirnya diikut tuh. Diikut. Nah, pertama kali dia ikut, mereka tertarik. Artinya, wah enak nih majelis ini. Dengan pembawaan Habibana yang menurut mereka belum dapetin di sosok yang lain gitu. Lembutnya, wibawanya. Mereka tuh mungkin nanti kalau ada waktu dan ada ini mungkin nih saran nggak dari jamaah kira-kira kita undang nggak nih tim marawis? Boleh. Kita obrolin rame-rame Bang. Nanti kita tanya dulu nih sama peserta nih, sama pemirsa, sama yang nonton. Betul. Nanti kita sebenarnya kalau yang kayak gini kan bukan ingatan Bang Kolbi doang ya. Ini kan ada berbagai sudut pandang, ya kan? Mungkin yang pada main marawis gimana sudut pandangnya itu kan jadi kayak makin
oh nggak taunya begini ceritanya begini-begini. Nah jadi beragam ceritanya Bang Iya, Kolbi. jadi beragam. Bisa juga ntar Kan, kita ajak. Pandangan aneh terhadap Habibana Munzir, terus pandangan mereka terhadap Habibana Munzir dan MR pasti kan berbeda-beda. Betul. Apa yang mereka dapatkan di dalam sosok Habibana Munzir dan juga di MR. Nah, nggak taunya dari Habibana, dari MR juga punya andil. Betul. Dalam apa namanya kemajuan mungkin ya bisa dibilang perkembangan Marawis ya. Nanti kita setelah segmen ini kita akan bahas prestasi-prestasi setelah mereka mengikuti pengajian di MR gitu. Berarti kalau kayak bahasa bolanya apa namanya puasa trofi, setelah itu langsung tsunami trofi. Tsunami trofi. Ya. Nah, itu bisa nanti kita bahas lagi di segmen selanjutnya Bang Kolbi ya. Oke, mungkin untuk pembahasan selanjutnya nanti kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, balik lagi dalam program Barbecue Bincang bareng Kolbi. Alhamdulillah. Nah, tadi udah diceritain ya sama Bang Kolbi gimana itu Marawisnya bisa mengalami dinamika perubahan. Yang awalnya katanya nggak pernah ada prestasi, akhirnya ada prestasi. Nah, prestasinya gimana tuh Bang? Maksudnya lomba antar kampung, apa lomba antar tim aja, apa gimana Bang? Yang didapetin itu? Ya, lomba antar tim. Jadi itu dulu kan Marawis kan tim ya, benar. Bukan wilayah. Waktu itu jadi tuh pas saya ajak mereka tuh ngaji, ya pokoknya dia ngaji akhirnya, dia ngaji sekali ngaji, terus mereka ketagihan bahasanya kan, candu, dia kecandu akhirnya dia terus ngaji, subhanallah Allah jawab dan dikasih bukti sama Allah. Nggak lama dari itu mereka merasakan perubahan dalam dirinya kan. Ya mungkin yang tadinya sholatnya bolong-bolong akhirnya ibadahnya itu rajin. Alhamdulillah. Akhirnya dikasih bukti sama Allah. Prestasi pertama yang bersama saya waktu itu adalah di kompetisi besar di daerah Bintaro. Masjid Agung Bintaro? Bukan. Masjid Agung Bintaro ya? Bukan Masjid Agung Bintaro, tapi penyelenggaranya kalau nggak salah Tangerang tuh. Di daerah Bintaro. Itu acara besar itu. Festival besar. Itu festival yang pertama kali bersama saya itu menjadi juara dan langsung juara 1. Oh gitu. Dari situ langsung tadi yang antum bahasanya itu bahasa apa? Tsunami Trophy kan? Tsunami Trophy. Oh asik banget, Tsunami Trophy ya kan? Ya kayak Ronaldo datang ke MU kirain ada Tsunami Trophy. Katanya nggak jadi. Nggak jadi. Akhirnya ke Al Nassr ya? Iya, nggak apa-apa dia. Jadi tuh pas nggak lama mereka ikut pengajian, akhirnya tuh Allah kasih juga dengan banyak yang ke trofi. Juara 1, juara 2, juara 3. Nggak jauh dari itu tuh, juara 1, juara 2. Jadi itu kan kalau dulu zamannya tahun 2000-an tuh, kalau nggak salah 2004, 2005 lah. Itu tuh festival tuh hampir setiap minggu ada festival. Betul. Lagi ramai ya zamannya dulu. Ramai banget dulu. Hadro belum banyak. Nah, akhirnya festival di mana-mana ikut tuh. Festival di mana-mana ikut tuh. Nah, yang pertama itu di Bintaro tuh yang langsung juara 1 tuh. Juara 1.
akhirnya kan mereka ya artinya gini, wah bener nih, ternyata ya kan dengan kita memperbaiki ibadah kita, jadi bukan hanya nilai seni secara dilihat secara zohirnya aja gitu. Jadi dirinya mereka tuh dirubah juga gitu. Perubahan terhadap diri mereka yang tadinya sholatnya bolong-bolong jadi mereka rajin sholat, pengajian ikut gitu. Itu pengajian ikut di mana-mana. Sampai pernah tuh satu saat tuh aneh pernah ajak Habibana ke markas Marawis. Sempat Habibana masuk ke sana. Sempat. Pernah sekali waktu itu. Mereka tambah semangat kan, semangat ngaji. Semakin jatuh cinta terhadap Habibana Munzir waktu itu. Seakan Habibana itu memang perhatian sama anak-anak muridnya. Aneh kan juga cerita, Habib ini tim Marawis gini aneh bilang. Oh ya Habib tahu, Masya Allah. Ya terusin aja, lanjutin gitu. Ya akhirnya mereka dengan dikasih bukti sama Allah, mereka juara di mana-mana. Bahkan nih dulu nih musuh aja nih ya, musuh bukan kompetitor bahasanya. Rivalitas tuh. Jadi kalau El Jafabet ikut festival di mana-mana nih, kan dulu kan ada namanya kan pendaftaran ya. Pas pendaftaran udah ada nama El Jafa nih. Itu musuh tuh kompetitornya, wah El Jafa ikut. Jiper. Udah ngedon duluan. Uniknya lagi, El Jafabet itu kalau mau tampil pakai minyak wangi Habibana Munzir tuh Zahratul Khalij. Ritual khusus, punya ritual khusus. Ya boleh dibilang ritual lah bahasanya. Jadi tuh kita tampil tuh bener-bener dengan wibawa. Jadi barulah kita berani bicara tentang mempopulerkan musik religi karena kitanya sudah mulai memperbaiki diri gitu. Kan lebih enak dilihat sama orang. Benar. Jadi tuh terkenal begitu dulu Rafsan. Jadi kalau udah nih, wah El Jafabet manggung di sana nih, banyak yang nonton. Punya fans sendiri berarti ya? Punya fans sendiri. Kalau sekarang udah kayak boy band kali ya? Kayak band-band, cuman bedanya band tabok Marawis. Iya, band tabok Marawis. Ajib. Iya, Masya Allah dulu. Manggung kan di mana-mana, terus kalau festival tuh euforianya tuh emang Masya Allah dulu. Ya nih sempat ngalamin tuh ramainya festival Marawis zaman 2003-2004-an. Iya bener lah, itu lagi ramai memang Marawis. Makanya sempat ngalamin juga. Soalnya orang tua ini kan juga punya Marawis, maksudnya punya tim Marawis. Cuman ya mungkin nggak sebesar El Jafabet, ini kurang paham deh itu. Cuman tahu, maksudnya hampir El Jafabet itu bisa dibilang se-Jakarta bisa kenal kali ya. Se-Jakarta mungkin kenal. Bisa jadi ya, atau kan, Jakarta Selatan ya. Jabodetabek sih. Jabodetabek. Kalau festival tuh rata-rata Jabodetabek gitu. Kalau zaman dulu tuh yang kita belum bisa kalahin tuh namanya Al Khair. Al Khair tuh dari mana tuh Bang? Dari sini nih, dekat Lebak Bulus. Gitu. Karena dia punya pukulan, punya vokal yang bagus, temponya bagus itu. Tapi kan kalau Marawis itu setahu Ani tuh dulu dia itu punya ciri khas masing-masing ya sih Bang? Kayak misalkan ada yang bilang pemain dumbuknya tangan robot. Sempet dengar-dengar kayak gitu tuh. Maksudnya main darbukanya tuh cepet apa gimana? Terus ingatannya dulu. Dulu namanya dumbuk, sekarang dumbuk ya? Iya, kalau iya, yang bener, dulu. Dumbuk. Dulu kan dumbuk batu kan. Dumbuk batu yang gede yang dumbuknya 2. Iya, yang satu di sini, yang satu di sini. Iya. Nah, ada Hajir. Ada Hajir. Dulu Ane sempet tuh Bang main Marawis. Cuman Ane dulu masih kecil. Gara-gara Ane cuman ngikut-ngikut doang. Ane cuman main betek, tahu bener apa kagak namanya betek. Oh yang ini? Tek-tek doang, ini doang. Ada dulu Ane suruh megang itu, nggak tahu bener apa nggak itu buat Marawis. Kalau yang Ane tahu kan Marawisnya. Marawis. Itu Hajir. Terus dumbuk, yang simbal, krecekan ya bahasanya. Kalau Ane yang betek tuh yang megang anak kecil Ane. Dulu Ane begitu doang. Cuma pas lagi festival Ane pengen ikut nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Nggak boleh. Ini nggak usah, nggak dipakai kan? Nggak dipakai. Buat apaan katanya gitu. Dulu kan festival rame ya Bang. Jakarta Selatan itu bilang rame. Citos. Ane pernah pembukaan PGC nih, itu Jafabet juara 3. Oh iya. PGC ini? PGC Cilitan. Siapa itu yang buka? Siapa yang buka? Iya, itu awalnya PGC itu buka dibikin lomba Marawis. Ane situ Jafabet ikut juara 3 di situ. Oh, iya hampir kayak pembukaan gitu Marawis ya biasanya Bang. Wali Kota Jakarta Selatan juara 1. Gitu. Pernah. Kalau misalkan ada foto-foto piala-pialanya tuh
nanti ditampilin dah. Gitu. Tapi kalau dulu kan bahasanya kalau baju-baju Marawis tuh nyentrik Bang ya? Apa udah kayak sekarang nggak Bang? Dulu kita bikin, ini sebenarnya udah keracunin dengan sosok Habibana. Jadi ketika mereka ngeliat Habibana, baju Marawisnya itu kayak jubah. Oh gitu. Kita bikin kayak gamis, cuman kayak Habibana. Nah, alhamdulillah waktu asar kita break sebentar. Oke, waktunya asar, kita tunggu azan dulu sambil menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, balik lagi dalam program barbecue bincang bareng Kolbi. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutin lagi nih yang tadi kepotong azan Bang Kolbi. Iya. Masalah seragam ya, baju tadi Bang terakhir ya. Karena kan kalau dilihat baju itu emang nyentrik-nyentrik kalau Marawis tuh. Kalau Marawis. Ada yang pakai selendang, ada yang pakai warnanya warna-warni, terang-terang. Dulu kalau Java Bed gimana Bang? Kalau Java Bed, ya itu tadi bilang tadi. Saya udah bilang tadi ya, jadi karena dia udah kena virus Habibana nih, bahasanya udah terpaku dengan sosok Habibana, artinya mereka mungkin udah jatuh cinta terhadap Habibana nih, akhirnya udah pakaiannya niru, wah kayaknya cakep juga tuh kalau misalkan kita pakai gamis. Oh jadi pakai gitu. gamis tuh? Gamis, cuman gamis, aneh pakai jubah gitu. Ada nggak ya itu rekamannya? Karena waktu itu belum rame sih ya, masalah apa? Sosmed internet video-video juga masih nggak terlalu bagus, buram. Waktu itu sih pernah aneh dikasih video cuplikan waktu di Bintaro tuh yang juara 1. Coba nanti dah. Ada nggak tuh masih? Jadi tuh terus bukan hanya bajunya tapi minyak wangi juga. Jadi sebelum tampil kita pakai minyak wangi. Minyak wanginya Habibana tuh yang warna hijau tuh, Zahratul Khalij. Akhirnya dipakai tuh. Jadi wangi semerbak tuh sebelum kita naik panggung gitu. Jadi seakan-akan dengan memakai pakaian yang kayak gitu menumbuhkan percaya diri kan? Iya, satu percaya diri dan wibawanya tuh jadi apalagi di mata kompetitor ya. Wah, pasti. Udah ini aja dah. Udah minder. Soalnya waktu itu mereka tuh banyak dari tim-tim Marawis yang lain ingin mencontoh daripada El Java Bed. Oh, jadi banyak orang-orang yang kompetitor datang ke markas El Java Bed sharing. Oh gitu. Banyak begitu. Jadi bisa dibilang kayak contoh ya? Iya, kayak contoh. Contohnya dalam hal yang baik berarti ya? Betul. Iya kan? Jadi orang-orang pada ngikutin gaya perpakaian gamisnya dan lain-lain gitu-gitu berarti banyak yang nyontoh Bang? Banyak, alhamdulillah. Itu dari luarnya Bang ya? Itu yang menunjang bisa jadi juara tuh. Tapi kalau masalah qasidah, itu qasidah apa sih Bang bisa aja disebutnya dulu tuh? Kalau Marawis itu dulunya tuh, kalau sekarang mungkin lagu-lagu gambus ya. Aneh udah lupa tuh, kayak apa Mayuza Lagat waktu itu apa sih lupa dan judul-judulnya. Nah, kalau ditanya sama orang itu lagunya tentang apaan nggak tahu. Cuma bawain doang ya. Bawain aja gitu. Sekarang juga ente tanya orang-orang yang baca qasidah itu belum tentu mereka semua tahu. Tapi ya salawat, mudah-mudahan dapat pahala lagi. Tapi waktu itu kalau Marawis itu kebanyakan dia referensinya dari gambus. Nah, masuknya aneh di Marawis El Java Bed, aneh rubah. Aneh masukin gosida-gosida. Oh gitu. Aneh ikut kafani ilmu Robbi, terus Allahu Robbi. Aneh bilang, ini bisa nih kalau pakai Marawis. Aneh bilang gitu. Waktu itu aneh alasannya, ini kayaknya bisa nih lagu apa yang aneh biasa bawa di hadroh. Ini kayaknya bisa nih kalau pakai alat Marawis. Akhirnya mereka coba, wah enak juga nih. Gitu. Tapi aransemennya sama Bang? Beda? Sama. Nadanya nada yang sama. Misalkan nih, Allahu Allah, Allahu Rabbi,
auni wa hasbi mali siwahu gitu. Oh, jadi tetap sama aransemennya bisa masuk ke Marawis, Bang. Deng tak 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 deng tak 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 gitu. Bener, kan bener. deng tak tak tak. Pukulan Sarah, Kalau Zaifi. begitu dong aneh bisa deng tak 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 deng tak gitu. Iya, iya. Jadi nggak bisa, apa pukulan Marawis itu sebenarnya bisa masuk ke hadroh ke Marawis bisa, Bang? Ada beberapa yang bisa. Ya kalau Qasidah sih bisa-bisa aja. Dulu tuh akhirnya ada beberapa kayak Qad Kafani Ilmu Rabbi tuh. Aneh beberapa kali bawakan dalam festival. Sampai pernah tuh dulu kalau nggak salah Habib Zainal Abidin Al-Haddad waktu itu beliau jadi juri. Allah yarham tuh. Pernah tuh waktu itu festival di Selipi kalau nggak salah. Di Selipi. Beliau jadi juri karena beliau Al-Haddad nih. Aneh waktu itu bawain Qad Kafani Ilmu Rabbi. Qasidah Imam Haddad. Selesai aneh turun, terus nyamperin beliau. Terus aneh cium tangan kan, Habaib kan. Habib misalnya, Masya Allah antum pertahankan tuh qasidahnya enak tuh qasidahnya. Jadi yang dulunya lagu-lagu tentang kalau yang aneh tahu sih katanya kayak lagu-lagu gambus ya isinya tentang percintaan. Iya, lagu-lagu gitu, pop Arab ya bisa. Cuman karena bahasa Arab mungkin pikirannya udah ini salawatan gitu. Iya, bener. Nah, ini rubah tuh. Nah, jadi dakwahnya aneh di Marawis aneh salah satunya lagi adalah merubah tadinya yang lagu tentang yang aneh nggak tahu tentang maknanya, aneh rubah jadi masukin selawat-selawat gitu. Qasidah-qasidah. Dari situ. Oh, berarti ya apa namanya ya, masalah qasidah itu emang masuk kemana aja berarti, Bang ya? Masuk. Kalau antum ya, itu kan sering juara tuh, Bang. Itu pakai apa? Sholawat, qasidah apa lagu-lagu gimana tuh, Bang? Salawat. Itu lagu bisa dibilang inti dari Al-Jafabet gitu apa gimana? Boleh dibilang ya. Lagu ini keramatnya deh bahasanya. Gitu. Jadi kalau festival keseringan pakai bawain qasidah ini, ya beberapa kali juara gitu. Oh gitu. Qasidah apa, Bang? Itu qasidah tapi maksudnya? Qasidah. Apa tuh, Bang? Dulu itu qasidahnya ya. Aneh rada-rada lupa karena ini aneh jarang bawain juga di hadroh. Kalau nggak salah qasidah ini. Aneh contekan ya, takutnya aneh salah nih. Iya. Haluman syudya hadina biman ahwahu ghanina. Haluman syudya hadina biman ahwahu ghanina. Biman ahwahu ya hadi aid madhaka bi insyadi. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Allahu Allahu ya Allah. Allahu Allahu ya Allah. Gitu dulu. Pukulannya bukan zapin tadi. Iya, zapin. Tak deng pak deng tak. Aneh juga bisa kalau juga bisa kalau pakai mulut. Rasa mukul bakal bisa. Gitu. Tapi kalau qasidah itu kayak hadroh bisa, Bang? Pak, bisa. Cuman aneh jarang dibawain. Iya, jarang dibawain. Oh, gitu. Bisa itu pakai hadroh. Jadi kalau dia basicnya emang qasidah, bisa lah. Hampir semua bisa lah. Tergantung orang yang bisa bawain. Dulu kan Busrolana juga. Busrolana nilnal muna zalal ana wafal hana tak gitu. Anabi. Kalau patoknya dung tak aja udah. Dung tak gitu aja. Dung tak begitu. Kata kan begitu. Jadi begitu. Iya. Tapi Bang ada yang menarik deh, Bang. Aneh habis ngeliat cek ini nih, Bang. Komentar di YouTube nih, Bang. Nggak taunya ada apa? Ada ininya. Ada kompetitor antum dulu. Oh, siapa tuh? Siapa nih? Cuman dia nggak nyebutin ininya, Bang. Nggak nyebutin tim Marawisnya. Namanya Fahmi Kurniawan. Apa dia bilang? Dia bilang apa dia tulis? Sedikit pengetahuan saya bahwa dulu Ustadz Irfan Kolbi dulunya adalah vokal Marawis yang bernama El Jafabet. Betul. Nah, ini kita lagi bicarain El Jafabet. Gitu. Karena saya sempat bersaing. Bahasanya bersaing. Ajib di festival-festival Marawis yang diadakan di DKI Jakarta tahun 2004 ke atas. Hehehehe. Terus ada emot begini.
Emotnya minta maaf. Iya. Oh. Kayak gitu tulisannya. Iya. Ada kan cuma nyampein aja. Gitu. Berarti emang banyak berarti kompetitor dulu Marawis ya, saking raminya. Kalau dulu aneh jadi sekarang aneh nggak tahu apa orang-orang yang dulu nih masih nyimak atau enggak gitu. Mungkin dengan adanya tayangan ini yang pas ngelihat, nah ini kompetitor aneh nih dulu. Bener. Gitu. Raja Jadi Pabet nih. ini salah satunya tujuan acara barbecue adalah flashback, ya kan? Jamaah-jamaah yang dulu, ya kan, terhadap memori terhadap Habibana Munzir. Jadi aneh mau tuangkan di dalam acara barbecue. Itu dia. Gitu. Ajib, gitu, insya Allah. Nah Bang, nggak lupa nih kita juga hari ini banyak yang support nih Bang, tapi Bang. Alhamdulillah nih, barbecue. ini salah satunya ini Nah, adalah terima kasih banyak untuk supportnya dari tim Milis MR. Tim Milis MR ini dulu di zaman Habibana itu yang berjuang di dunia sosmed. Oh, gitu. Sebelum ada IG, WhatsApp. Dulu tuh di website tim Milis bahasanya dulu. Milis. Sampai sekarang masih eksis. Ini support dari mereka. Kita doakan semoga rezekinya lancar, segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat semua yang support perjuangan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita doakan yang terbaik untuk mereka semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nggak berasa nih Bang, kalau ngobrol sama antum nih, kayak apa namanya? Aneh kan bisa dibilang kan jauh banget di bawah antum ya. Umurnya jadi kayak, oh nggak taunya dulu pas lagi aneh kecil nih ramainya begini nih, gitu-gitu. Jadi aneh kayak ngeliat apa yang aneh ketinggalan dulu, aneh bisa tahu sekarang. Oh gitu. Jadi kayak yang tadi Marawis ramai tahun 2004, itu masih kecil aneh nggak terlalu ngikutin. Nah, tapi sekarang nggak taunya emang seramai itu ya, Marawis nih. Gitu. Nah, jadi kita cukupin aja kali Bang ya untuk episode ini Marawis nih. Nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya nih Bang. Masih banyak topik-topik pembicaraan kita sama Bang Kolbi ini, masih banyak karena 22 tahun lebih, 20 tahun lebih nih di MR. Masa iya cuman 5 episode. Ya doain aja biar lancar semuanya. Amin. Biar semuanya sehat ya, Bang Kolbinya sehat, kita semuanya sehat. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.